Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Jamaah kajian rahimani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala, alladzi bi ni'matihi, yang dengan nikmat dan karunia dari Allah Subhanahu wa taala semata tatimmu sholihat, kebaikan-kebaikan menjadi sempurna. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di kesempatan malam hari ini, hari Sabtu, tanggal berapa sekarang? Bukan, Rabiul akhirnya, tanggal berapa? Lupa. Coba dicek dulu tanggalnya. 10. Tanggal 10 Rabiul Tsani atau Rabiul Akhir tahun 1444 Hijriah, yang bertepatan dengan tanggal 5 November tahun 2022 Miladiyah atau Masehi. Alhamdulillah kita bisa bermajlis, duduk dalam rangka thalabul ilmi, mencari ilmu di Masjid Ad-Da'wah di Desa Mangunsari, Kecamatan Kedungwaru, Kabupaten Tulungagung, dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang sesuatu apapun. Dan ini nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Maka hendaknya kita bersyukur. Masya Allah. Ya, Masya Allah. Ini betul-betul mengamalkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir, barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, falyukrim dhaifahu, maka hendaknya memuliakan tamunya. Ada kopi, teh tawar, air putih, kemudian air mineral tanpa ada labelnya. Nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah karunia dari Allah. Kita bersama-sama bapak dan ibu, kaum muslimin dan muslimat, bisa duduk bermajlis, bukan untuk berbincang-bincang yang tidak ada faedahnya, bukan pula untuk menggibah saudara kita, bukan pula untuk membicarakan aib pemimpin-pemimpin kita, tapi dalam rangka untuk kita mengkaji
agama warisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana pada kesempatan malam hari ini kita akan mengkaji satu tema, yaitu fadlus sahabati radhiyallahu anhum, keutamaan para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu anhum, wa wujubu ittiba'ihim, dan kewajiban bagi kita kaum muslimin untuk mengikuti dan meneladani mereka para sahabat. Para jamaah yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, setelah kita bersyukur pada Allah, saya berterima kasih kepada takmir Masjid Ad-Da'wah Desa Mangunsari, Kecamatan Kedungwaru, Kabupaten Tulungagung, yang telah memberikan kita tempat dan waktu, juga memberikan penghormatan, pemuliaan kepada kita, sehingga kita bersama-sama bisa mengkaji agama kita. Mudah-mudahan ketika kita bersama-sama mengkaji agama kita, pertama kita bisa duduk dengan khusyuk, dengan tenang. Kemudian mudah-mudahan tidak ada yang mengantuk. Kalaupun mengantuk, tidak tidur di majelis. Dan mudah-mudahan ketika saya mengkaji, membacakan ayat dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak ada di antara para jamaah yang berbicara sendiri. Sing ngomong dhewe tak tungakne lambene tumbli. Lambene mulai jedir kabeh. Enggak, cuman guyon saja. Taib, berbicara tentang keutamaan para sahabat radhiyallahu anhum, dan juga kewajiban kita sebagai kaum muslimin untuk mengikuti dan meneladani mereka. Terlebih dahulu akan saya kupas sekilas tentang ta'rifu as-sahabah. Siapakah yang dimaksud dengan para sahabat? Man humus sahabah? Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani Al-Misri Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala berkata, Ibnu Hajar ini tidak diragukan lagi keilmuannya, al-hafidh, dan seorang ulama ahlul hadis jika digelari al-hafidh setidaknya hafal 100.000 hadis. Walaupun di sana ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Dan al-hafidh di zaman as-salafus salih itu bukan al-hafidh yang hafal Al-Quran. Kalau dulu penghafal Al-Quran itu disebut al-muhafidh, seorang yang menjaga hafalan Al-Quran. Tapi al-hafidh adalah betul-betul seorang yang selain dia menghafal hadis-hadis Rasulullah SAW, maka seorang al-hafidh juga menguasai periwayatan hadis, memiliki sanad hadis yang langsung bersambung dari gurunya sampai kepada sahabat yang meriwayatkan sampai kepada Nabi SAW. Dan Al-Hafidh Ibnu Hajar ini dulunya qadhi. Dulunya beliau adalah seorang hakim agama. Namun beliau kemudian meninggalkan pekerjaan utamanya sebagai al-qadhi di bidang al-qadha, di mahkamah, di bidang peradilan Islam, karena beliau ingin memperbanyak ibadah dan menulis. Akhirnya beliau banyak menelurkan kitab yang sangat bermanfaat bagi kita sekalian. Di antara kitab beliau Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah ta'ala yang sudah kita kenal bersama adalah kitab Bulughul Maram, sebuah kitab yang tidak terlalu tebal, yang memuat hadis-hadis seputar al-ahkam, hukum-hukum Islam. Dan Al-Hafidh ini adalah ulama besar dari mazhab Asy-Syafi'i yang diakui keilmuannya. Bahkan ulama-ulama sesudahnya mengatakan beliau adalah al-muhaqqiq, seorang ahli tahqiq, seorang peneliti. Walaupun beliau di dalam menetapkan hukum fikih kebanyakan memakai sistem metode penetapannya al-Imam Asy-Syafi'i dan ulama-ulama Syafi'iyah, tapi beliau bukan ulama yang fanatik. Beliau adalah ahli tahqiq
yang biasanya ketika mendapatkan satu permasalahan setelah dikaji berdasarkan madhab Asy-Syafi'i, beliau biasanya mentahqiqnya dan juga mentarjihnya, merojihkan mana pendapat ulama yang lebih dekat kepada kebenaran. Beliau rahimahullah ta'ala berkata tentang definisi sahabat. Siapakah sahabat? Kata beliau, saya bacakan di sini ya. Wa asahhu ma waqa'tu alaihi min dzalika, dan yang paling sahih dari wa asahhu ma waqaftu alaihi min dzalika, pendapat yang paling sahih yang aku berhenti di atas pendapat itu, berpegang dengan pendapat itu adalah anna sahabiyya, sesungguhnya seorang sahabat itu adalah man laqiyan nabiyya sallallahu alaihi wasallam mu'minan bih, seorang yang berjumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan beriman dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di sahabat itu adalah man laqiyan nabiyya sallallahu alaihi wasallam, siapa yang bertemu atau berjumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam mu'minan bihi, dan beriman dengan beliau Nabi sallallahu alaihi wasallam. Namun tidak dicukupkan di situ, wa mata 'alal Islam, dan ia meninggal di atas keislamannya. Kalau meninggalnya tidak Islam, maka tidak dikatakan sahabat, walaupun sempat berjumpa Nabi dan beriman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka dikatakan seorang yang murtad kalau seandainya meninggalnya tidak di atas Islam. Kemudian beliau mengatakan, fayadkhulu fi man laqiyahu talat mujalasatuhu lahu aw qasurat, maka masuk dalam definisi ini adalah siapa saja yang berjumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, apakah ia lama duduk bermajlis mengambil ilmu dari Nabi, maupun dia singkat di dalam mengambil ilmu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini sahabat ya. Sahabat adalah, saya ulangi, seorang yang pernah berjumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, beriman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan meninggal tetap di atas keislamannya. Dan termasuk di dalamnya adalah seorang yang pernah berjumpa dengan Nabi, baik yang lama duduk bermajlis dengan Nabi, mengambil ilmu dengan Nabi, maupun yang singkat. Dan juga termasuk sahabat adalah waman rawa anhu, siapa yang setelah beriman dia meninggal di atas keislamannya dan sempat meriwayatkan hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, au lam yarwihi, atau tidak sempat, au lam yarwi anhu, atau tidak sempat meriwayatkan hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi ada sebagian sahabat tidak memiliki riwayat hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan ada sebagian sahabat yang memiliki riwayat hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan juga yang termasuk sahabat selain beriman kepada Nabi dan meninggal di atas keislamannya adalah waman ghaza ma'ahu aw lam yaghzu, dan siapa saja yang pernah berperang bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam maupun yang tidak sempat ikut perang bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi yang ikut perang maupun yang tidak ikut perang. Mungkin ada yang tahu para jemaah, panitia menyediakan hadiah apa tidak? Siapa sahabat yang belum pernah ikut perang bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam tapi tergolong sahabat sampai akhir hayatnya, meninggal juga di atas Islamnya? Siapa para jemaah? Ada yang tahu? Beliau buta dan beliau adalah salah satu muadzinnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Siapa? Ya, Thayyib, Abdullah ibn Ummi Maktum, ibnu Ummi Maktum. Sahabat yang mulia ini, Abdullah ibn Ummi Maktum radhiyallahu anhu, adalah sahabat yang buta. Namun beliau ini ditunjuk sebagai muadzin di masjidnya Nabawi, di masjidnya Rasulullah, masjid Nabi yang ada di Madinah, di Masjid An-Nabawi. Saya tanya lagi, Abdullah ibn Ummi Maktum itu adzan yang pertama atau adzan yang kedua para jemaah? Yang pertama atau kedua? Yang kedua. Yang pertama adalah Bilal bin Rabah radhiyallahu anhu. Jadi Bilal bin Rabah adzan ketika masih waktu sahur.
Nanti kalau sudah subuh, sahabat yang tidak buta, yang sudah melihat fajar, sudah melihat apa? Terbitnya fajar, maka mengatakan asbahta, asbahta. Wahai Abdullah bin Ummi Maktum, kamu sudah berada di waktu subuh. Maka Abdullah bin Ummi Maktum kemudian mengumandangkan adzan subuh, adzan yang kedua. Kemudian juga termasuk sahabat adalah wa man ra'ahu ru'yatan wa lam yujalishu. Demikian juga seorang yang pernah melihat Nabi namun belum sempat duduk bersama Nabi. Ini juga disebut apa? Sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Demikian juga wa man lam yarahu, dan siapa yang tidak sempat melihat Nabi walaupun beriman kepada Nabi, meninggal di atas keislamannya namun tidak melihat Nabi, li'aridin, karena ada sesuatu yang menghalangi, kal ama, seperti kebutaan. Tadi contohnya adalah Abdullah ibn Ummi Maktum. Itu sudah berjumpa dengan Nabi setiap harinya karena beliau yang mengumandangkan adzan yang kedua, tapi beliau tidak pernah melihat Nabi, tidak bisa melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini tadi definisi sahabat. Taib. Adapun keutamaan sahabat, jemaah sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala, banyak sekali disebutkan oleh para ulama dalam kitab-kitabnya. Di sini saya ringkaskan. Jadi walaupun saya kajiannya tematik, saya tidak mau ceramah saja. Ini saya baca kitab ini. Hanya saja ini adalah ringkasan dari kitab-kitab para ulama. Kalau kita baca semua kitabnya, kita tidak bisa menyelesaikan dalam satu malam. Di antara fadlus sahabati, keutamaan sahabat adalah, antum yang membaca ratan bisa ditulis al-awwalu, yang pertama, as-sahabatu radhiyallahu anhum khairun nas. Para sahabat, semoga Allah Subhanahu wa taala meridhai mereka semuanya, adalah khairun nasi, sebaik-baik manusia. Mana dasarnya? An Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Insyaallah harapan saya dan takmir masjid tentunya yang memberikan judul atau tema kajian kita adalah keutamaan sahabat dan kewajiban untuk mengikuti sahabat. Mudah-mudahan saya berharap baik para jamaah, bapak dan ibu yang sudah lama mengaji, duduk di majelis ilmu, hadir di kajian-kajian Islam, maupun yang baru-baru ikut ngaji atau yang mungkin baru malam ini ikut ngaji, mudah-mudahan sepulang dari sini bertambah keimanannya. Yang kedua, semakin faham tentang keutamaan sahabat, kemudian bersemangat untuk meneladani dan mengikuti jejaknya sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu anhum ajma'in. Jadi sahabat mereka adalah sebaik-baik manusia. Tidak ada manusia sebaik para sahabat. Dasarnya adalah an Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam qol, Nabi bersabda, khairun nasi qarni, sebaik-baik manusia adalah generasiku. Jadi sebaik-baik manusia yang pernah ada, yang pernah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dan hidup di muka bumi adalah generasinya Rasulullah, yaitu para sahabat. Ini yang mengatakan siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka sebaik-baik manusia adalah generasi para sahabat. Tsummal ladzina yalunahum, kemudian orang-orang yang mengikuti mereka, yang datang sesudah mereka. Jadi generasi yang datang sesudah generasinya para sahabat, generasinya siapa? At-tabi'un, para tabi'in, murid-muridnya para sahabat. Dikatakan tabi'un atau tabi'in, orang-orang yang ikut. Tabi itu artinya apa? Ikut. Jadi kata-kata tabi'a yadba'u, yang artinya apa? Ikut. Mereka-mereka yang mengikuti para sahabat. Kemudian tsummal ladzina yalunahum, kemudian orang-orang yang datang sesudah mereka. Berarti siapa ini? Tabi'ut tabi'in atau atba'ut tabi'in, pengikutnya para tabi'in, murid-murid yang belajar dengan para tabi'in. Mereka tidak berjumpa dengan para sahabat, tapi mereka belajar langsung dengan murid-muridnya para sahabat. Hadisnya rawahul Bukhari.
diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Bisa antum catat, hadis nomor 2652. Nanti kalau ada perbedaan nomor biasanya beda cetakan kitab. Hadis nomor 2652. Ini yang cetakan Arab ya. Wa Muslim, dan dalam riwayat Muslim hadis nomor 2533. Sehingga jelas ini para jamaah, sebaik-baik manusia adalah sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ini keutamaan terbesar yang dimiliki oleh para sahabat, bahwa mereka itu adalah sebaik-baik manusia. Tidak ada generasi di umat Islam yang mengungguli kebaikannya para sahabat. Oleh karena itu para jemaah, apakah pantas di zaman ini orang-orang yang mengikuti para sahabat diolok-olok, diejek, dituduh dengan berbagai macam tuduhan, kemudian diapakan lagi? Dihalang-halangi ketika mengaji, kemudian diapa lagi para jemaah? Difitnah dengan berbagai macam fitnahan. Coba para jemaah. Jadi orang-orang yang ingin mengikuti jejaknya para sahabat berarti ingin meneladani generasi yang terbaik di umat ini. Ini yang mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau kita ingin baik, mohon maaf loh, ini bukan mengikuti generasi di zaman ini, tapi kita mengikuti jejaknya para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu anhum. Maka para jamaah, bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala ketika hidayah sudah menyapa kita. Kita dituntun oleh Allah, dibimbing di atas hidayah Islam. Kita diajak untuk meneladani para sahabat. Kita diajarkan oleh guru-guru kita, para ustadz kita, para kiai kita, para gus gawagis kita yang lurus jalannya. Karena gus itu ada banyak macam. Ada gus yang suka musik-musik, ada itu Gus Buster. Ada gus yang Masya Allah macam-macam lah ya. Dan ada gus garis lurus, ada. Bukan tidak ada. Cuma kita belum ketemu mereka. Taib. Para kiai juga begitu. Banyak kiai yang lurus jalannya. Banyak guru-guru kita yang berada di jalan para sahabat. Maka bersyukurlah kepada Allah ketika Allah beri hidayah kita untuk mengikuti manhaj as-salafis saleh, mengikuti cara beragama, metode beragamanya as-salafus saleh. Siapakah as-salafus saleh? Generasi dahulu yang saleh, yaitu para sahabat, para tabi'in dan tabi'ut tabi'in rahimahumullah radhiyallahu anhum wa rahimahumullahu alal jami'. Ini keutamaan pertama. Ini saya tadi memulai kajian pukul 6.15. Sekarang pukul 6.35. Berapa menit? 20 menit. Satu pembahasan. Padahal di sini saya catatkan ada banyak poin ini. 9 poin. Panitia, tolong disiapkan banyak kopi ini. Ini kita insya Allah di sini iya, ngajinya kita ini insya Allah taala. Kalau panitia tidak sanggup berarti ini adalah episode pertama. Nanti ada episode kedua dan ketiga. Baik. Keutamaan para sahabat. Sudah ini paham ya para jamaah nggih? Mboten enten sing ngantuk niki. Mboten sing ngobrol piyambak lho nggih. Maupun kula dongakne sing ngobrol dhewe lambene jedir, ndumbli. Baik, tidak ada yang mengantuk, alhamdulillah ini Masya Allah, saya lirik sana sini tidak ada yang mengantuk, semuanya semangat. Bagaimana tidak semangat? Ini yang kita pelajari adalah keutamaan para sahabat. Mereka telah dijamin masuk surga, dan kita ingin mengikuti jejaknya mereka, para sahabat. Yang kedua, di antara keutamaan para sahabat adalah ats-tsani qulubuhum khairu qulubil ibadi. Hati para sahabat adalah sebaik hatinya hamba-hambanya Allah. Qulubuhum, hati mereka,
adalah khairu qulubil ibadi, sebaik-baik hati para hamba. Kita dengarkan apa yang disampaikan oleh Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Qala Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, dan apa yang disampaikan oleh Abdullah bin Mas'ud ini ada dalam Musnad Imam Ahmad, hadis nomor 379. Ada dalam kitab Musnadnya Imam Ahmad, hadis nomor 379. Dan dikatakan oleh para peneliti, wa qala al-muhaqqiqun, pentahqiq Musnad Ahmad, isnaduhu hasan. Sanad dari athar ucapan dari sahabat Abdullah bin Mas'ud ini adalah sanadnya hasan, bagus sanadnya. Beliau mengatakan, innallaha nadhara fi qulubil ibadi, sungguhnya Allah melihat kepada hatinya para hamba. Jadi semua hatinya para hamba dilihat oleh Allah. Fawajada qalba Muhammadin sallallahu alaihi wasallam khaira qulubil ibad. Fawajada, maka Allah mendapati qalba Muhammadin, hatinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah khaira qulubil ibad, sebaik-baik hati dari hamba-hambanya. Jadi ketika Allah melihat hati hambanya, semua diperiksa, maka hatinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah sebaik-baik hatinya hamba. Tidak ada hamba Allah yang hatinya kebaikannya mengungguli kebaikan hatinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para jamaah, pernah tidak kita mendengar bahwa Nabi tidak pernah menolak apabila didatangi seorang untuk meminta bantuan, meminta sesuatu kepada Nabi? Kita pernah dengar hadisnya ya. Bahkan Nabi apabila tidak memiliki sesuatu yang bisa diberikan kepada orang yang minta bantuan, beliau menjanjikannya. Kalau beliau tidak mampu juga untuk menjanjikan, maka Nabi SAW mengumpulkan atau memanggil sebagian sahabatnya, kemudian mengatakan isfa'u tu'jaru, wahai para sahabat, saya tidak bisa membantu ini, ada orang butuh bantuan, bantulah orang ini, kalian akan diberi pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka itu hatinya Nabi. Kalau kita bagaimana para jemaah? Kalau ada orang datang ke rumah kita meminta sesuatu, hari pertama, kedatangan pertama, kita masih tersenyum dan memberinya, kasih 50.000, masukkan amplop. Hari kedua mulai ada perasaan, wong iki maneh. Hari kedua itu ya, kasih 20.000. Hari ketiga, wis engko lek wong iki maneh ngebel, gak usah dibuka nih. Ya, kasih atau masih dikasih 10.000 tapi sudah dia akan menasihati, kamu itu masih muda, mbok yao jangan meminta-minta, kerja sana. Rasulullah itu pernah didatangi oleh Sofwan. Sofwan ini ketika itu masih musyrik, datang kepada Rasulullah SAW. Makanya hatinya Rasulullah itu tidak ada yang mengungguli kebaikannya. Kemudian meminta sesuatu kepada Nabi, maka dia dibawakan pulang 100 ekor onta. Coba, sekali Nabi memberi 100 ekor onta. Ayo, siapa yang bisa mencontoh Nabi? 100 ekor onta itu, saya pernah tanya, satu ekor onta yang masih pedet, karena saya lupa, kalau onta itu masih pedet namanya apa lupa saya. Pokoknya anaknya onta, waladun naqah namanya. Itu harganya 5.000 real, 20 juta, masih pedet. Itu yang dagingnya masih empuk. Katakanlah kalau emaknya onta atau bapaknya onta, berapa kira-kira? 7.000 lah atau ke atas. Kalau 7.000 real berarti 28 juta, kalikan 100, bayangkan. Diberikan cuma-cuma. Ternyata orang ini Sofwan datang lagi, bukan Sufyan ya, Sofwan datang lagi kepada Nabi SAW, diberi 100 lagi. Coba datang lagi diberi berapa? 100. Pulanglah dia, tidak tahu apa dibagi-bagi untuk keluarganya bagaimana, diriwayatnya tidak dijelaskan. Yang jelas dia pulang kembali, balik lagi kepada Nabi SAW, minta lagi, diberi 100 lagi. Sudah kena berapa? 300 ekor unta. Orang kaya di zaman ini belum tentu seperti Nabi SAW.
300 ekor unta. Lalu bagaimana kelanjutannya? Kita dengarkan adzan dulu ya. Setelah adzan insya Allah kita lanjutkan. Tapi saya tadi di BCI kelanjutannya cuma 15 menit. Bagaimana ini para jamaah? Ini mumpung semangat ya ini. Saya lihat tidak ada yang mengantuk ya. Semangat ya. Bagaimana ini? Baik. Ya nanti dilihat aja keadaannya insya Allah. Kita lanjutkan kembali. Sebelum kita lanjutkan, dimohon para jamaah yang masih berada di teras masjid untuk masuk ke dalam masjid. Oleh karena itu yang berada di masjid itu maju ya, yang masih kosong dipun isi roomnya, monggo agak maju, yang di belakang agak maju, bergeser ke depan.
Ini banyak yang kosong, monggo silahkan para jamaah. Maju rumiyin, maju ya. Silahkan para jamaah. Ingkang tasih wonten teras masjid, monggo mlebet wonten ing masjid. Karena keutamaan belajar itu adalah, atau di majelis ilmu adalah duduk dengan yang menyampaikan ilmu. Taib. Para jamaah rahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan ya. Jadi Allah mendapati hatinya Nabi Muhammad SAW adalah sebaik-baik hati. Fastafahu li nafsihi. Maka Allah memilih Nabi Muhammad SAW untuk dirinya. Fabta'athahu birisalatihi. Lantas Allah mengutus Nabi Muhammad untuk menyampaikan risalah Allah Subhanahu wa taala. Jadi setelah dipilih oleh Allah menjadi utusannya, diutuslah untuk menyampaikan risalah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah bahwa kita yang ikut merasakan nikmatnya kita mempelajari risalah Islam, mengetahui risalah Islam. Dan tidak ada para jamaah ya rahmat Allah Subhanahu wa taala di atas permukaan buminya Allah, di bawah kolong langit, agama yang sesempurna agama Islam tidak ada. Ini yang perlu kita syukuri. Tsumma nadhara fi qulubil ibad. Kemudian Allah melihat kembali kepada hatinya para hamba. Ba'da qalbi Muhammadin, sesudah Allah melihat hatinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fawajada quluba ashabihi. Maka Allah mendapati hatinya sahabat-sahabat Rasulullah SAW adalah khaira qulubil ibad, sebaik-baik hati dari hatinya hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Jadi hati yang terbaik sesudah hatinya Nabi kita Muhammad SAW adalah hatinya para sahabat. Faja'alahum uzara'a nabiyhi. Karena hatinya para sahabat adalah hati yang terbaik sesudah hatinya Nabi Muhammad SAW, maka Allah jadikan mereka para sahabat sebagai pembantu-pembantu yang membantu dakwah nabinya, yang menyokong dakwah nabinya. Yuqatiluna ala dinihi. Mereka berperang di atas agama Allah untuk mempertahankan agama Allah Subhanahu wa taala. Saya akan bacakan di sini beberapa orang sahabat saja, mudah-mudahan sebagai pelecut kita. Mudah-mudahan setelah kita mendengar ini kita semakin bersemangat, khususnya semangat untuk menuntut ilmu. Semangat dulu menuntut ilmu, kemudian kita bersemangat untuk mengamalkannya. Yaitu sahabat yang masuk Islam di usia sangat belia, 16 tahun. Namanya Al-Arqam bin Abil Arqam radhiyallahu anhu. Dan dulu ketika saya bersekolah di SMP Muhammadiyah, setiap Ramadan di SMP Muhammadiyah itu diadakan Darul Arqam. Tahu Darul Arqam? Itulah rumahnya Al-Arqam yang ada di Makkah, yang mana ketika itu tidak ada orang yang berani rumahnya ditempati untuk Nabi menyampaikan dakwahnya secara sir awalnya, secara rahasia awalnya. Tapi Al-Arqam muda, umurnya baru 16 tahun. Ya kalau anak-anak kita usia kelas 1 SMA ya, kelas 10 atau kelas 11. Tapi Masya Allah, rumahnya dipakai Nabi untuk berdakwah, untuk membina umat Islam ketika itu di Makkah selama 13 tahun. Sampai kemudian Nabi dikehendaki oleh Allah Ta'ala untuk berhijrah. Coba ya para jemaah. Jadi dia berjuang untuk agama Allah dengan mengizinkan rumahnya digunakan untuk dakwahnya Rasulullah SAW. Di zaman ini pun saya berkali-kali para jemaah. Jadi kajian kita di beberapa kota itu tidak lagi diperbolehkan di beberapa masjid. Tapi alhamdulillah jamaah kita, Ustaz ngaji di rumah saya aja, Masya Allah. Jadi rumahnya sebagian jamaah kita ini dipersilahkan kita untuk ngaji, belajar ilmu di situ. Subhanallah. Yang kedua adalah sahabat Talhah bin Ubaidillah. Beliau ini masuk Islam juga di usia 16 tahun, di usia yang masih remaja dan belia. Dan Talhah ini bin Ubaidillah adalah sahabat yang sangat dermawan, karim.
Jadi suka membantu dengan hartanya. Ketika di peperangan Uhud, perang Uhud itu terjadi sesudah peperangan Badar. Thalhah bin Ubaidillah berjanji bahwa dia siap untuk mati di jalan Allah dalam rangka melindungi Rasulullah SAW dari gempuran dan serangan orang-orang kafir. Maka betul Thalhah ini, subhanallah, ketika Rasulullah SAW diserang, digempur dengan pedang, dengan anak panah yang dilesatkan, maka Thalhah ini dia menjadikan tubuhnya sebagai tameng bagi Rasulullah SAW. Maka ketika itu sampai jarinya ada yang putus, terkena sabetan pedang Thalhah bin Ubaidillah radhiyallahu anhu dalam rangka untuk menyelamatkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini keberaniannya Thalhah bin Ubaidillah radhiyallahu anhu. Maka sebenarnya kita ini malu dengan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita duduk di majelis ilmu seperti ini 1 jam rasanya sudah berat. Para sahabat dahulu masya Allah sampai harus mengorbankan apa? Jiwa raganya. Ada yang berkorban dengan hartanya, ada yang berkorban dengan jiwanya. Para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga nanti dibaca sendiri, yaitu Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu. Masuk Islam di usia 17 tahun, masih belia-belia. Jadi di zaman dahulu itu sahabat-sahabat Rasulullah banyak yang masuk Islam di usia muda. Makanya kalau kajian-kajian kita dihadiri oleh sebagian besar anak muda, ini prestasi. Tapi kalau yang hadir kebanyakan sudah berjenggot putih, ini belum prestasi ini. Tapi ya lumayan lah, maksudnya sudah banyak yang ngaji. Tapi kalau anak-anak muda yang datang, masya Allah, ini prestasi. Tapi di Tulungagung ini bukan sedikit anak mudanya masih di pesantren. Jadi kita, masya Allah, anak mudanya masih di pesantren. Saya singgah atau berziarah ke beberapa pesantren. Itu rata-rata pesantren di sebuah kota atau di sebuah kabupaten, itu yang belajar ke pesantren itu anak luar kota. Tapi beda dengan pesantren Imam Syafi'i Tulungagung. Ini prestasi. Yang belajar adalah anak-anak Tulungagung. Ini masya Allah. Saya tanya itu. Yang lucu, saya tadi pagi bertanya kepada seorang santri namanya Sulaiman. Kopiahnya hitam panjang begini. Saya tanya, antum rumahnya mana? Wah, Sulaiman. Kapan Ustadz Tulungagung? Sulaiman ini nakal, tidak ngomong kalau putranya Ustadz Anwar Zain. Lah saya juga begitu, kok yo tidak hafal dengan putranya Ustadz Anwar Zain. Hafal saya Musa saja. Saya tanya, antum kalau liburan sholatnya di mana? Kalau liburan, karena kalau tanya dari putra-putra antum yang murid saya, mesti saya tanya itu, sholatnya di mana? Tolong dijaga sholat jamaahnya. Jangan hanya antum di pesantren rajin sholat, tapi di luar di rumah antum malah sholat. Dan kalau bisa antum berbakti kepada orang tua. Tunjukkan antum anak pesantren lebih baik daripada yang tidak tinggal di pesantren. Saya tanya ya, sholat di masjid pondok Ustaz, masjid besar, antum adzan ya? Adzan ngimami ya, kalau disuruh sama orang tua. Saya baru sadar tadi siang ketika selepas sholat duhur, saya pergi ke rumah sakit Dr. Ishak Tulungagung untuk diajak Ustadz Muhammad Anwar Samuri LC menjenguk Ustadz Anwar Zain yang sedang sakit di rumah sakit Dr. Ishak. Saya dikasih tahu sama Ustadz Anwar bahwa itu adalah putranya Ustadz Anwar Zain. Masya Allah, anak muda ini, Sa'ad bin Abi Waqqas ini. Beliau ini saat adalah termasuk pemuda yang awal-awal masuk Islam, dan dialah orang yang pertama kali melesatkan anak panahnya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan Sa'ad bin Abi Waqqas ini adalah salah satu dari sahabat yang diberi kabar gembira masuk Islam. Dan saat ini adalah pemuda yang subhanallah, ketika di akhir hayatnya, saat dia sakit keras,
beliau hanya memiliki satu orang putri. Maka beliau bertanya kepada Nabi SAW, "Ya Rasulullah, apakah boleh aku memberikan seluruh hartaku untuk perjuangan Islam?" Kata Nabi, "Jangan." "Bagaimana kalau separuh?" "Jangan." Kemudian dia mengatakan, "Bagaimana kalau sepertiga?" Nabi mengatakan, "Ats-tsuluts wa tsulutsu katsir." Sepertiga itu sangat banyak, sudah banyak. Ini Sa'ad bin Abi Waqqas. Jadi kalau kita melihat perjuangan para sahabat, maka apa yang dikatakan oleh Abdullah bin Mas'ud ini pantas, karena hatinya mereka adalah sebaik-baik hati yang Allah karuniakan kepada hambanya sesudah hatinya Nabi Muhammad SAW. Lalu Ibnu Mas'ud berkata, "Fama ra'al muslimuna hasanan." Maka apa saja yang dipandang oleh kaum muslimin di zaman ini, berarti para sahabat, sebagai kebaikan, fahuwa indallahi hasan, maka perkara itu di sisi Allah adalah kebaikan, perkara yang bagus. Jadi apa yang dipandang para sahabat bagus, maka itu adalah perkara yang bagus. Wa ma ra'au sayyi'an, dan apa yang dipandang oleh mereka sebagai keburukan atau kejelekan, fahuwa indallahi sayyi', maka perkara itu di sisi Allah adalah hal yang buruk. Jadi apa yang dipandang para sahabat baik, itu baik. Apa yang dipandang sahabat buruk, itu buruk. Kenapa? Karena mereka adalah murid-murid Rasulullah SAW. Kalau kita, para jemaah, tidak mempercayai apa yang disampaikan para sahabat, ini sama dengan kita tidak beragama dengan agama yang murni. Saya ulangi ya, kalau kita tidak mempercayai apa yang disampaikan oleh para sahabat Rasulullah SAW radhiyallahu anhum, sama dengan kita tidak mau beragama dengan agama yang murni. Karena yang mendengar langsung agama ini disampaikan oleh Nabi Muhammad adalah para sahabat radhiyallahu anhum ajmain. Yang faham tafsirnya Al-Quran para sahabat, yang tahu kapan Nabi mengucapkan sabdanya para sahabat, yang paling faham kapan Nabi beramal dengan amalan demikian para sahabat. Maka poin yang kedua ini, hatinya para sahabat adalah sebaik-baik hatinya hamba Allah. Ini merupakan keutamaan para sahabat. Oleh karena itu tidak layak seorang muslim meninggalkan para sahabat Rasulullah SAW, tidak mau meneladani dan mengikuti jejak mereka. Kemudian yang ketiga, poin yang ketiga, ats-tsalitsu, di antara keutamaan yang dimiliki oleh para sahabat, innallaha radiya anis sahabah radhiyallahu anhum. Sesungguhnya Allah ridha kepada para sahabat. Allah berfirman dalam surah At-Taubah, surat nomor 9 ayat nomor 100, surat nomor 9 urutannya dalam Al-Quran ayat yang ke-100. Allah mengatakan, was-sabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansar, orang-orang yang terdahulu lagi pertama-tama dari kalangan orang-orang muhajirin yang berhijrah meninggalkan Makkah menuju Madinah dalam rangka untuk memperjuangkan, mempertahankan Islamnya agar bisa beribadah dan mentauhidkan Allah. Wal ansar, dan orang-orang Ansar, sahabat-sahabat penduduk asli kota Yathrib, kota Madinah. Walladzina taba'uhum bi ihsan, dan mereka-mereka yang meneladani, mengikuti sahabat Al-Muhajirin dan Al-Ansar dengan baik. Saya tanya, siapa yang dimaksud orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik? Siapa para jemaah? Ada yang tahu? Siapa yang dimaksud yang mengikuti sahabat Al-Ansar dan Al-Muhajirin dengan baik? Siapa kira-kira? Sebelum itu, nah, sebelum itu kata para ulama, ini penjelasan guru saya dari Saudi Arabia, yang mengikuti sahabat Al-Muhajirin dan Al-Ansar dengan baik adalah sahabat selain Muhajirin dan Ansar. Seperti siapa? Contoh ya, selain seperti Salman Al-Farisi yang dari Persia, Adi bin Hatim dan sahabat ya, dan sahabat-sahabat yang lain banyak sekali, yang mereka bukan tergolong Al-Muhajirin dan bukan tergolong apa? Al-Ansar. Kemudian setelah itu baru disusul tabi'in. Setelah tabi'in siapa? Atba'u tabi'in. Kemudian sampai ke zaman kita, kita termasuk. Tapi syaratnya adalah, kata Syekh Shalih Fauzan guru kami,
Kata Syekh Dr. Shalih bin Fauzan bin Abdillah Al-Fauzan, salah satu guru kami dari Saudi Arabia. Kebetulan saya dimudahkan Allah dulu berguru dengan beliau, diantaranya mempelajari kitab Tauhid dengan beliau. Beliau mengatakan yang dimaksud adalah semua orang yang mengikuti sahabat Al-Muhajirin dan Al-Ansar dengan baik sampai detik kita ini. Kalau ikut dengan baik, makanya bi ihsan. Bi ihsan ini adalah sebagai qaid, batasan. Harus mengikuti dengan baik. Mengikuti dengan baik adalah tidak membikin bid'ah. Tidak mengikuti bid'ahnya orang-orang yang mereka membikin aturan sendiri dalam Islam. Tapi betul-betul mengikuti mereka dengan baik. Apa yang pernah dikerjakan para sahabat, diajarkan mereka, kita kerjakan. Apa yang tidak pernah mereka kerjakan, kita tidak mengerjakannya. Ini namanya mengikuti dengan baik. Para jamaah yang rahmati Allah Ta'ala, saya mau bertanya, tolong jujur dijawab. Apakah setiap hari dari hari-hari kehidupan kita yang telah berlalu, kemarin lusa, pekan kemarin, Jumat kemarin, bulan kemarin, tahun kemarin, apakah setiap harinya kita mampu mengamalkan seluruh sunnah-sunnah Nabi yang pernah diajarkan oleh para sahabat? Mampu para jamaah? Antum kalau seperti Abu Bakar hebat, dijamin surga. Sehari itu menjenguk orang sakit, kemudian berpuasa sunnah, kemudian ittiba'us janaiz, mengikuti jenazah, dan amal-amal yang lain. Kita tadi pagi saya baru menjenguk orang sakit, yaitu Ustadz Anwar Zain. Semoga Allah segera memberi kesembuhan kepada beliau. Tapi hari ini saya belum menjenguk ittiba'ul janazah, belum takziah saya. Dan saya juga belum puasa sunnah. Jadi ketika ditanya oleh Nabi, siapa yang hari ini puasa sunnah? Ana ya Rasulullah. Tidak yang ngaku para sahabat yang lain. Siapa yang hari ini mengikuti jenazah? Ana ya Rasulullah. Siapa yang hari ini menjenguk orang yang sakit? Ana ya Rasulullah. Yang satu, siapa yang hari ini telah memberi makan orang miskin? Ana ya Rasulullah. Semua yang mengatakan Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Loh, begini kok kita mau melakukan bid'ah, amalan yang sunnah masih banyak yang belum sempat kita kerjakan. Kira-kira malu nggak kita dengan Rasulullah SAW? Tapi kita mengaku pengikutnya Rasulullah SAW. Ayo, siapa tadi yang sholat duha pagi? Ya kan? Siapa tadi yang berjamaah sholat subuh? Ayo para jamaah. Kalau kita teliti begitu, ya Allah malu, besok subuhan semuanya. Siapa yang tadi sebelum subuh sempat sholat 2 rakaat qobliyah subuh, rakaatul fajri khairun minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sholat sunnah sebelum fajar lebih baik daripada dunia seisinya. Kita ini ya Allah malu. Tapi alhamdulillah hari ini, malam ini kita belajar. Dan Nabi mengajarkan kepada kita agar kita hari-hari kita tidak kosong dari 3. Dan ini sering saya sampaikan di majelis-majelis saya, di Baitun Nur, di mana saja. Sebagaimana doa kita yang kita panjatkan setiap paginya dalam zikir pagi kita, dalam adkarus sobah itu, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an. Ya Allah, sungguhnya aku mohon kepadamu ilmu yang bermanfaat. Alhamdulillah malam ini kita mencari ilmu, dan alhamdulillah tidak ada seorang pun jamaah yang melihat jam. Saya yang melihat jam. Sebab kalau panjenengan melihat jam, nanti saya lama biasanya. Saya itu kebiasaan begitu. Kalau anak saya delok jam, saya lama itu. Tapi kalau panjenengan tidak melihat jam, saya cepat. Gitu. Itu ciri saya ngaji tuh gitu. Jadi malah cepat saya kalau gak ada lihat jam. Yang kedua, apa para jemaah? Warizqan thayyiban, dan rezeki yang baik. Alhamdulillah, bapak-bapak tadi sebelum ngaji sudah kerja semuanya. Wa amalan mutaqabbala, dan amalan diterima. Alhamdulillah, kita juga beramal. Alhamdulillah, nikmat. Ya, setidaknya ini yang garis besarnya ini, Pak. Cari ilmu, kerja, dan apa? Beramal soleh. Allah mengatakan radhiyallahu anhum. Allah ridha kepada mereka. Siapa yang dimaksud mereka ini? Sahabat Al-Muhajirin, penduduk asli Mekah, sahabat Al-Ansar, penduduk asli Madinah, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik, diridhoi oleh Allah. Mari kita ikut sahabat dengan baik. Jangan ikut yang lain sudah. Walaupun kita dijelek-jelekan, dilok-lok nih biar saja. Saya dulu, Pak, awal-awal berjenggot itu dilok nih jenggot naga. Istri kita dilok ke ninja. Itu awal-awal di Pare orang pakai cadar itu, wah dilok-lok nih ya Allah. Saya tahu kalau pasar sama istri itu bagaimana lah. Akhirnya saya sering gini, Mi, gak usah nang pasar sih, aku nang pasar gitu. Itu diperhatikan orang. Sekarang alhamdulillah tidak sudah. Karena sudah banyak ikhwan-ikhwannya. Ya Allah.
Apalagi kalau kita masuk, mohon maaf ya ini ya, supermarket, kemudian masuk angkutan umum itu, banyak yang takut dulu. Saya dulu kemana-mana naik bus, karena punya motor, saya gak kuat jalan malam, saya titipkan di terminal, saya naik bus ke Mojokerto, ke Malang naik bis. Itu hampir boleh dikatakan jarang ada yang berani duduk dekat saya, karena tas saya seperti ini dikira bom. Kadang-kadang memang abot. Saya kalau ngaji kemana itu, kitab saya kan banyak, penuh Pak. Kadang-kadang saya pegang begini karena berat, takutnya putus ini. Jadi kok perkiraan saya takut karena dikira saya bawa apa? Bom. Zaman itu Pak, zaman rame-ramenya masih apa? Bom-boman. Ya Allah, kita ini insya Allah jangankan ngebom, kita tidak pernah menganjurkan. Wong jamaah kita ngerokok aja kita anjurkan untuk berhenti atau mengurangi rokok. Ya Pak jamaah, yang masih ngerokok dikurangi, kalau bisa berhenti. Dikurangi dulu, biasanya sehari 2 pak ya 1 pak gitu kan. Itu sudah bagus itu. Kalau bisa terus berokok. Tapi saya punya jamaah Pak, ngaji dengan saya sejak tahun 2000, bukan 98 ngaji itu. Sampai sekarang masih ngerokok. Jenggotnya panjang itu. Jubahnya apa? Tidak isbal, malah di atas apa? Di pertengahan betis, tapi masih ngerokok. Gak apa-apa, kan itu maksiat. Bukan saya memperbolehkan ngerokok, tidak. Mendingan daripada tidak ngaji, tapi masih ngaji. Cuman kalau ketemu saya, itu langsung dibuang segera. Buang ya, cowok apa tak buang. Ketemu saya begitu. Dari mana saya tahu kalau beliau masih ngerokok? Kalau duduk dengan saya bau rokok. Orang kalau tidak ngerokok itu sensitif loh Pak hidungnya Pak. Saya kalau duduk dengan teman yang tidak ngerokok itu tahu ini ngerokok, ini tidak ngerokok, tahu. Karena kita sensitif, hidung kita sensitif. Baik. Jadi Allah meridhoi mereka, waradu anhu, dan mereka pun ridho kepada Allah. Wa'adda lahum jannatin tajri, dan Allah persiapkan untuk mereka surga yang mengalir tahtahal anhar, di bawahnya sungai-sungai. Khalidina fiha abada, mereka kekal di dalam surga selama-lamanya. Dzalikal fawzul azim. Yang demikian itu adalah kemenangan yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Ini sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian berjamaah rahmati Allah Subhanahu wa taala, yang keempat di antara keutamaan sahabat, insyaallah malam hari ini saya sampaikan 5 saja. Kelanjutannya insya Allah di lain waktu. Kalau tidak biar dilanjutkan ustadz-ustadz yang lain. Banyak keutamaan sahabat. Walaupun sebagian dalilnya sudah antum dengar, tapi mungkin penjelasannya agak beda sedikit ya ta? Saya lebih menukik karena ya begitulah. Harus beda. Saya lebih menukik ya ta? Saya jelaskan lebih detail lagi. Kan selama ini yang kita pahami bahwa yang diridhoi hanya para sahabat, tidak. Semua yang mengikuti mereka dengan baik juga mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Makanya pernah ada seorang yang bertanya kepada saya, "Ustaz, kenapa di kitab itu kok disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Jamaah qala Syafi'i radhiyallahu anhu?" Ada yang protes itu. Selama ini yang kita pahami adalah qala Abu Bakar radhiyallahu anhu ya ta? Qala Ibnu Abbas radhiyallahu anhu harus kepada sahabat, tidak. Walaupun bukan sahabat boleh dikatakan radhiyallahu anhu. Kenapa? Para jamaah, bukankah kita semuanya mengharapkan ridha Allah? Ya, bukan hanya sahabat, kita pun mengharapkan ridha Allah. Dan ini salah satu dalilnya tadi yang saya bacakan. Saya baru tahu ya setelah dijelaskan oleh ulama-ulama Saudi Arabia, memang mereka orang-orang yang berilmu. Jadi kita pun layak dikatakan radhiyallahu anhu. Tapi jangan sampai sahabat disebut, kita tidak mendoakan dengan radhiyallahu anhu. Karena yang lebih layak adalah mereka. Walaupun kita juga pantas didoakan supaya kita mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Jadi jelas ya, kalau nanti ada di kitab disebutkan ulama misalnya kok disebut radhiyallahu anhu, dasarnya di antara surat At-Taubah ayat yang 100 ini. Bahwa mereka yang mengikuti para sahabat dengan baik, mereka diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, Ar-Rabi', Ahlu Badrin maghfurun. Sahabat-sahabat yang pernah ikut perang Badar mendapatkan jaminan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Para ulama mengatakan, lamma adnaba ba'du sahabah, ketika ada yang berbuat dosa
sebagian sahabat radhiyallahu anhum, hina akhbara Quraisyan, ketika ada sebagian yang menghabarkan berita itu kepada Quraisy, bimaqdamin Nabi sallallahu alaihi wasallam, tentang kedatangan Nabi sallallahu alaihi wasallam, bil jaisi, di mana Nabi datang membawa pasukan perangnya, amal fathi, pada tahun pembukaan kembali kota Mekah. Ada yang tahu? Tahun berapa para jamaah? Makkah ditaklukkan kembali ke pangkuan kaum muslimin tahun ke-8 Hijriah. Maka sejak tahun itu sampai sekarang Mekah ini menjadi negeri kaum muslimin kembali. Dulunya sempat dikuasai oleh mereka-mereka kaum kufar dan musyrikin. Kemudian beliau mengatakan, kata beliau radhiyallahu anhu, wa hamma Umar ibnu Khattab radhiyallahu anhu biqatlihi, maka Umar ibnu Khattab sudah ingin untuk membunuh sahabat tersebut. Jadi ingin membunuh sahabat tersebut karena dianggap oleh Umar berbuat salah. Maka qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegur sahabat Umar yang ingin membunuh sahabat Rasulullah yang lainnya. Rasul bersabda, innahu qad syahida badran, wahai Umar, sungguhnya sahabatku itu pernah mengikuti perang Badar, ikut serta di perang Badar, menyaksikan perang Badar. Wa ma yudrika la'allallaha ittala ala ahli badrin, tahukah kamu bahwasanya Allah telah melihat kepada ahli Badar, sahabat-sahabat yang ikut perang Badar, 300 lebih sekian sahabat yang ikut perang Badar. Faqala, lalu Allah berfirman, ini hadits qudsi namanya, i'malu masyi'tum, wahai sahabat-sahabat yang ikut perang Badar, beramallah kamu sekehendak hatimu, berbuatlah kamu sekehendak hatimu. Faqad ghafartu lakum, sungguh aku, kata Allah, telah mengampuni seluruh dosa-dosamu. Jadi seandainya sahabat-sahabat yang pernah ikut perang Badar itu berbuat salah, berbuat dosa, itu sudah jaminan apa? Diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena keikutsertaan mereka di perang Badar itu sudah cukup sebagai kafarah atas dosa-dosa yang pernah dikerjakan maupun yang akan diperbuat. Hadisnya rawahu Al-Bukhari, diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Hadis nomor Ar-Rabi'u wa Tis'una wal Arba'u Mi'ati wal Alfan, 2494. Jadi hadis ini adalah hadis Bukhari, bahwa sebagian sahabat, yaitu sahabat-sahabat yang ikut perang Badar, ini seandainya berbuat yang tidak baik, diampuni seluruh dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun mereka tidak ada yang sengaja berbuat yang tidak baik. Bahkan mereka memperbanyak kebaikan-kebaikan, bukan berbuat buruk. Justru mereka berbuat baik, memperbanyak kebaikan-kebaikan. Inilah para sahabat. Kalau kita mendapatkan firman Allah ini, silakan kamu beramal apa saja. Subuh gak? Subuhan kita pasti, sudah aku ampuni semua dosamu. Sudah enak ini, gak subuhan enak, gak usah ngaji. Tapi sahabat tidak. Makanya lihat ya, perbedaan al-khalaf generasi belakangan dengan as-salaf generasi dahulu. Apa bedanya? Saya beri contoh ya. Kalau ada amalan sunnah diketahui oleh para salaf, maka mereka berupaya mengamalkan amalan itu karena itu disunahkan. Sebaliknya, kalau ada amalan sunnah diketahui hukumnya oleh para khalaf, maka dia akan mengatakan ini kan sunnah, tidak diamalkan tidak apa-apa. Betul nggak ini? Kan sering kita meninggalkan perkara sunnah karena itu sunnah. Kalau para salaf, mereka mengerjakan perkara sunnah karena mereka tahu itu sunnah. Itu bedanya antara kita dengan para salaf dahulu. Tapi alhamdulillah lah, sekarang ini saya perhatikan ya, jarang sekali setelah sholat isya langsung keluar, mesti sholat ba'diyah dulu ya. Jarang orang masuk masjid langsung duduk, mesti sholat tahiyatul masjid dahulu. Jarang kaum muslimin yang datang untuk sholat zuhur, sholat zuhur, tidak sholat qobliyah zuhur. Kebanyakan mereka mengerjakannya. Yang kelima, al-khamis,
Apa di antara keutamaan para sahabat? Innallaha taqabbala a'malahum, sungguhnya Allah menerima amal-amal mereka. Wa tajawaza an akhta'ihim, dan Allah mengampuni kesalahan-kesalahan mereka. Allah berfirman dalam surah Al-Ahqaf ayat nomor 16. Kata Allah Subhanahu wa taala, tadi hanya ahlu Badar, kalau ini secara umum. Amal mereka diterima oleh Allah, dan juga kesalahan-kesalahan mereka dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala, diampuni olehnya. Allah berfirman, qala ta'ala, ulaikal ladzina nataqabbalu anhum ahsana ma amilu. Mereka-mereka itulah yang kami terima dari mereka sebaik-baik apa yang mereka perbuat. Jadi semua perbuatan mereka itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata Allah, wa natajawazu an sayyi'atihim, dan kami ampuni kesalahan-kesalahan mereka, kami maafkan keburukan-keburukan mereka. Sehingga ketika kita mengikuti para sahabat as-salafus saleh, kita tidak salah, karena kita mengikuti generasi yang terbaik, yang amalnya diterima dan kesalahannya dimaafkan. Tapi kalau kita mengikuti pimpinan kelompok, pimpinan golongan, tidak ada jaminan orang tersebut diampuni dosanya oleh Allah, apalagi diterima amal ibadahnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Berbeda dengan ketika kita mengikuti sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para jamaah yang rahmati Allah taala, mungkin ini yang bisa disampaikan dalam kesempatan yang singkat ini. Semoga kita bisa istiqomah dalam menuntut ilmu. Dan ini tadi Masya Allah, saya bersyukur pada Allah, jamaah-jamaah semangat. Saya lihat tidak ada yang tidur di majelis, tidak ada saya dengar berbicara kecuali anak-anak. Wajar mereka, jangan dimarahi Pak dan Ibu ya. Anak-anak seperti itu jangan dimarahi. Kenapa? Mereka generasi yang akan menggantikan generasi yang sekarang ini. Maka biarkan mereka, walaupun terkadang mengganggu kita di masjid, tapi mereka memiliki kecintaan kepada masjid. Sebagian takmir masjid kadang-kadang apabila ada anak-anak bergurau atau bermain-main di masjid, itu dibuat anak-anak benci dengan masjid, dijewer, kadang-kadang dipukul. Jangan, biarkan mereka, tapi diberitahu pada jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ana beberapa kali khutbah di beberapa masjid. Jadi anak-anak kadang-kadang di masjid-masjid itu kita khutbah, mereka juga ceramah ya, cerita-cerita gitu. Dan tidak ada jamaah yang berani mengingatkan, karena memang kan lago nanti ya, sia-sia Jumatnya. Maka saya ingatkan sebagaimana Nabi mengingatkan para sahabatnya dahulu. Dan ini pengalaman ketika saya di kota Al-Hufuf, di provinsi Al-Aqsa, di Al-Mamlakah Al-Arabiyah Saudiyah, kerajaan Saudi Arabia. Guru saya, salah satu muridnya dari Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, beliau adalah Syekh Dr. Su'ud bin Mutlaq Al-Wada'ani, hafizahullah ta'ala. Itu kalau khutbah Pak, itu betul-betul saya pandang mencontoh, meneladani Rasulullah SAW. Suatu hari beliau khutbah, kemudian ada jamaah itu bermain-main siwak. Jadi siwak dimain-mainkan gini ya, dimain-mainkan gini. Maka beliau langsung mengingatkan, ya akhi, ketika khotib berkhutbah jangan memainkan siwak. Langsung dia masukkan ke kantongnya. Itu jarang khotib berani begitu. Tapi khotib-khotib yang sunnah, Masya Allah. Kemudian suatu hari, waktu itu musim dingin, tapi sudah mau menuju selesai, berakhir musim dingin, yaitu faslu asyita, musim dingin. Kalau musim dingin di Saudi Arabia kita tidak butuh AC. Jadi mukayyif AC tidak butuh kita. Cukup dibuka jendela-jendela maka hawa itu sudah dingin. Maka kemudian ternyata ketika Jumat itu agak gerah di dalam, karena sudah mau habis musim dingin. Maka ikhwan, salah satu ikhwan waktu itu kalau tidak salah dari Pakistan, dia langsung berdiri menyalakan AC. Diingatkan oleh Syekh, tidak boleh kalau mau menyalakan AC sebelum khutbah, bukan di tengah-tengah khutbah. Nanti kalau menyalakan ya nanti, atau selesai khutbah ketika mau sholat boleh. Masya Allah, Syekh demikian. Dan saya coba para jamaah,
Anak-anak yang ramai tadi saya nasihati di khutbah Jumat. Ini Mas Fauzi tahu ya, antum saksinya ya, Masya Allah. Setelah itu Masya Allah tertib Pak. Dan kalau menasihati anak jangan menyalahkan. Kalimatnya itu jangan menohok. Saya bilang begini, adik-adik, monggo salate ingkang sae. Mangke sasampunipun khutbah mumpun langsung medal saking masjid jenengan dzikir rumiyin. Saya basani. Setelah itu apa yang terjadi? Sholatnya bagus, biasanya amin bau banget. Amin. Di masjid kampung ya, wajar begitu Pak. Di Kediri itu. Terus kadang-kadang jongkrok-jongkrokan. Bagus sholatnya. Setelah itu, setelah sholat dikir semua Pak. Disebut dikir apa piye, pokoknya diem semuanya Masya Allah. Ternyata adik-adik kita, anak-anak kita bisa diatur. Kalau kita marahi coba, benci dengan kita nanti. Gak seneng aku mbak ustaz jenggotan itu, mesti gitu nanti. Tapi kalau kita baik dengan mereka, insya Allah mereka akan baik juga. Jadi caranya ya, itu imam-imam ini, tolong jadi imam ya. Monggo adik-adik, sopipun ingkang rapat ya. Terus sholatnya sing sahih, pun jongkrok-jongkrokan ya, sholatnya sing sahih gitu. Gak usah ada ancaman sudah. Itu nanti merasuk dalam hati mereka dan mereka mengamalkannya. Taib, ini yang bisa disampaikan kepada jamaah rahmatullah taala. Alhamdulillah, mudah-mudahan dalam kesempatan-kesempatan akan datang kita bisa melanjutkannya. Saya hanya memberi nasihat sebagai penutup. Apabila kita ngaji begini ya, saya tidak bisa lama-lama karena ya harus segera meluncur ke Kediri. Tapi saya sampaikan kepada para jamaah, jangan buru-buru pulang. Terutama yang besok kerjanya bukan langsung sebelum subuh berangkat. Jangan buru-buru pulang. Yang belum kenal dengan jamaah yang lain, kenalan. Ini penting ini ya. Amalkan firman Allah Subhanahu wa taala dan hadis-hadis Rasulullah SAW. Dan ibu-ibu juga begitu. Kenalan. Dibuka cadarnya, kenalan ya, dengan jamaah yang ada di sampingnya. Ini penting para jamaah ya. Kalau tidak diamalkan ini, nanti kita tidak kenal kapanpun. Ya kenalan, siapa namanya kenalan. Putrane pinten Pak ya. Siapa tahu nanti bisa besanan gitu. Jadi seperti itu. Loh bener, para sahabat itu saling besanan itu. Rasulullah itu menjadi menantunya Abu Bakar dan Umar. Kemudian Rasulullah menjadi mertuanya Utsman dan Ali. Begitu. Masya Allah, diamalkan para jemaah yang rahmati Allah SWT. Kita sering ngaji itu ya, pokoknya saya pernah ketemu itu loh, orangnya sering duduknya mesti nempel tembok gitu. Karena ada jamaah itu mesti istiqomah neng kono, mesti istiqomah neng kono terus itu. Ada jamaah kita yang begitu, istiqomah kayak ya. Tapi kita tidak tahu namanya, perlu kita mengenal para jamaah. Demikian yang bisa disampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Dan yang terakhir, pulang dari masjid jangan tukar sandal. Jadi dilihat dengan baik sandalnya. Ini sandal saya atau bukan? Ini sering kejadian ini. Terutama sandalnya ustadznya ditukar. Ya, ini beberapa kali saya. Tapi alhamdulillah dulu saya di sini nggak hilang. Berarti orang sini masya Allah awas. Jadi masih matanya masih jernih ini. Saya di beberapa kali di Kediri sandal saya hilang. Boleh barokah paling. Kok ya hafal mbek sandalku lho. Padahal sudah saya debitkan itu. Tapi ya qadarullah wa masa'afal. Itu semua takdirnya Allah. Demikian bisa disampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Kula matur nuwun dumateng takmir Masjid Ad-Da'wah Mangunsari Kedung Waru Tulungagung ingkang sampun paring wekdal lan panggenan dumateng kula lan sedaya jamaah kangge kita sareng-sareng nyinauni melajari warisanipun Rasulullah SAW. Samanten ugi kula matur nuwun dumateng bapak lan ibu kaum muslimin dan muslimat ingkang sampun kersa karaya-raya ngerawi pengaosan wonten ingkang rawuh saking panggenan ingkang tebih. Mugi-mugi sedayanipun dipun paringi pahala kalian Allah Subhanahu wa taala. Lan ingkang terakhir kula nyuwun kapunten menawi wonten lepat kula anggen kula matur wonten ing dalu menika mugi-mugi sedaya kesalahan kula panjenengan dipun sepunten kalian Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.
Gimana?